Halo, selamat hari Minggu. IG Live hari ini tanggal 26 Oktober dimajukan jadi jam siang ya, di jam setengah tigaan ini karena nanti malam saya ada acara. Jadi malam minggu ini IG Live-nya kita majuin ya teman-teman. Kalau teman-teman yang ketinggalan atau kelewatan yang biasanya ikutan malam, teman-teman bisa nanti ngelihat rekamannya di YouTube Lindali Vibo Princess. Iya. Ya, selamat siang semuanya. Mungkin beberapa masih ada yang di mall, masih acara keluarga. Ya, sorry ya. Jadi minggu ini siang karena saya lagi ada acara keluarga. Siap. Ini udah ada yang request Astra, ada yang request Big Bang ya. Ya, thank you Inside BBRI. Siap-siap. Oke ya, saya flip kameranya, kita lihat IHSG-nya dulu. Oke. Nah, IHSG hari Jumat kemarin dia bikin all time high ya, teman-teman. All time high-nya itu di level 8351. Nih di sini. Di level 8351 ini dia nih lagi ada di area Fibonacci di sini ya, di area 8.300-an. Ini ada dua Fibo yang dempet. Kalau di Fibo kita bilangnya ini adalah area cluster gitu ya. Nah, tutupannya kemarin itu nggak bisa ditutup di area Fibonacci ini. Berarti tutupannya itu turun lagi di bawah area ini. Berarti belum berhasil nih ditutup di atas level Fibonacci ini, dan bentukannya seperti ini. Kelihatannya besok mungkin ada pelemahan menguji support-support terdekat. Support terdekatnya ada di 8181, 8144 gitu ya untuk IHSG-nya. Siap nanti dibahas. BBCA, BBRI berarti ini Big Bang ya. BBCA, BBRI, Bank Mandiri, kemudian Astra, siap. Astra, Seno, terima kasih ya. Nanti kita lihat BBRI-nya, CDIA, thank you. Ari 97, thank you. Garuda, oke, saya catetin dulu ya. RALS, HMSP, kemudian ada LSIP juga. Ya, bentar ya, catetin dulu. Oke, kita lihat BBCA-nya dulu ya. Jadi saya sempat bikin konten kemarin minggu lalu waktu mereka mulai pada rebound gitu ya, teman-teman. Jadi belum terlihat reversal, jadi ini baru rebound kayak gini ya, biar bisa lihat lengkap nih. Jadi untuk BBCA nih kan area resistennya ada di 8775 ya, berarti kan ini baru, kamu kelihatan gak? Kayak saya naikin chartnya. Nah, ini kan baru rebound. Kalau reversal itu dia harus pas nanti retrace nggak lebih rendah lagi nih dari 7225 gitu ya. Nah, untuk BBCA sekarang dia lagi tes support ya. Support pertama itu ada di kisaran 8175. Ini untuk BCA. Supportnya 8175, lalu ada support berikut di 7875, resistennya 8. Loh, kenapa nih mati? Ya ada aja. Sorry, ada aja. Lagi BBCA ya nih ya. Jadi BBCA ini ya, dia udah rebound kemarin, berarti dia sekarang lagi retrace ya, lagi pullback, lagi tes supportnya ini dulu. Nah, kita lihat dulu jangka panjangnya tuh, teman-teman lihat deh ya. Nih, kalau dilihat BBCA ini kan masih dalam tren turun ya. Dia masih ada dalam koridor Fibo channel. Nah, ini dia tuh 8425 reject. Jadi sekarang dia rentang pergerakannya di mana? 7650, 8425. Support terdekatnya tadi udah dibacain ya. Itu BBCA. Kemudian BBRI juga sama. Semua Big Bang kan gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kontennya.
saya sebutkan area-area resistennya ya. Berarti kalau dia rebound kemana tuh kira-kira gitu ya. Nah untuk BBRI kan seperti ini ya teman-teman. BBRI memang rebound juga dia. Resistennya itu ada di 4090, kemarin di 3850. Kita lihat daily-nya ya tuh. Heran bisa pas begini gitu ya. Nah kalau besok dia melemah, dia akan menguji 3770, kemudian 3680. Nah untuk BBRI ini selama dia masih bisa bertahan di 3460 dan 3360, potensi untuk reversalnya masih terbuka selama bisa bertahan di situ gitu ya. Jadi untuk BBRI seperti itu. Terus untuk Bank Mandiri ini dia itu ada pola double top ya teman-teman. Targetnya itu Bank Mandiri itu ya nih. Ya, polanya di sini nih targetnya dan udah pada nyampe gitu ya. Nah, sekarang kan dia rebound sama. Rebound resistennya itu Bank Mandiri itu ada di 4670 ya. Jadi kalau misalnya dia ada pelemahan sementara, dia akan menguji support-support terdekatnya. Nah, teman-teman kan pasti semua punya charting software seperti ini ya. Kamu pakai aja MA5 dan di situ adalah support terdekatnya ya untuk Bank Mandiri. Kemudian Astra. Nah, Astra ini menariknya dia udah ini yang namanya udah reversal gitu ya. Nih. Tuh. Oke. Dimana dia udah berhasil ditutup di atas level yang ini dan udah naik, menguji lagi terdekat ini akan menguji 6825 Astra 6825, kemudian 7525. Nah kayak gini nih untuk Astra. Bentar saya update dulu support resisten berikutnya 618 nya di mana. Nah gini, jadi kayak gitu Astra ya. Ini Astra ini sudah naik kelas ke kisaran 6225, 68 sampai 7000. Ini untuk Astra ya. Tapi sekali lagi yang namanya lagi naik ini biasanya tuh nanti akan ada pelemahan sementara. Nah, caranya gimana ngujinya? Kalau pakai Fibonacci, teman-teman bisa lihat supportnya ada di sini 6350, 6275, kemudian 5875. Resistennya masih ada di sini. Kalau punya barang masih bisa di hold gitu ya. Oke, CDIA. Ini ya CDIA ya kemarin ya. Banyak yang lagi galau nih. Nah, CDIA tuh gini bentukannya, teman-teman. Ya, jadi kan dia baru IPO. Ya. Naik, pullback, kemudian naik lagi bikin all time high, pullback. Nah, bentukannya kayak gini. Jadi CDIA itu selama dia masih bisa bertahan di 1795 masih ada potensi gitu ya. Potensi apa? At least potensi untuk dia bisa naik lagi. Nah, kita lihat nih. Tuh. Ya, kalau kita lihat 1795, 1725. Ah, ini nih. Sekarang ini dia lagi bergerak di sini, di rentang-rentang ini. 1865, 2000. Jadi 3 ini gitu. Jadi kalau dia masih bisa bertahan di atas ini aja ada potensi ke sini. Tapi kalau dia turun ya rentangnya kira-kira begini. Gitu ya untuk CDIA. Kemudian Garuda. Gimana ini? DIAA. Garuda ya teman-teman. Oke. Aduh, weekly aja deh, chartnya ompong-ompong. Oke. Garuda, resisten berikutnya ada di 140, supportnya di 102. Itu ya untuk Garuda. Bentukannya sih masih seperti ini. Coba sebentar, saya lihat dulu nih. Update dulu. Garuda. Ya, pokoknya yang 140 ini area resisten terdekatnya ya. Supportnya sebentar. 105 ya untuk Garuda GIAA. Kemudian RALS. RALS-nya masih downtrend teman-teman. Tuh ya. Kemarin ini hanya rebound. Ini weekly chart by the way.
hanya rebound terus kena profit taking dan ditutup kembali di 428. Rentang pergerakannya 380 428. Ini untuk si RALS. Kemudian HMSP berhasil rebound juga ya. Nah, berarti HMSP ini dia kan ada kemarin ada double nih, HMSP kemarin ada double bottom, udah nyampe target terus retrace. Nah, berarti saat ini HMSP ini resisten terdekat 810 845. Kalau bisa bertahan di 665 lanjut ke sini. Kira-kira gitu ya untuk HMSP. Kemudian L-ship-nya masih lanjut, teman-teman. Kita lihat L-ship-nya di sini ya. Sawit ya, bentar. Oke, ini L-ship. Kita lihat weekly. Oke. L-ship. L-ship resisten di 1560. 1385 1560 untuk L-ship ya. Saya scroll dulu ke atas. Tadi TAPG IMPC, coba ya, saya baca dari yang ini deh, dari Mason. TAPG IMPC itu kalau nggak salah kemarin saya sempat lihat nunggunya di 810 deh. Bentar ya, saya cek dulu ya. TAPG. Oke, TAPG ini gini ya. TAPG ini weekly, ini area all time high. Berarti ini dia lagi retrace. Supportnya di sini. TAPG di tadinya 1785 tapi ditutup di 1765. Berarti ada potensi kalau masih melemah dia tes di sini 1645 ya. Ini untuk TAPG. Kemudian IMPC. Bukan yang ini nih. IMPC IMPC udah, IMPC yang ini ya. IMPC wah, ini masih strong uptrend, ini masih lanjut. IMPC kan ya, IMPC. Oke. Dia diirbat, nggak kedengeran. Ben, tolong Ben. Resisten berikutnya ini ya, IMPC 3280 itu resistennya daily. Habis itu kita lihat lagi minggu depan ngajar RTA lagi nggak? Enggak. Jadi saya kalau ngajar RTA itu bukan yang apa ya kalau pas kelasnya ditunjuk itu ya baru ngajar. Jadi bukan yang setiap minggu gitu. Biasanya sih di tengah-tengah minggu tuh baru dikasih tahu. Iya. PSAB dan MTEK oke. PSAB dan MTEK. Nah, PSAB gini ya, teman-teman. Kemarin kan dia ada pola descending triangle, kemudian breakout dan udah nyampe di sini ya di target 100%-nya ada di sini 1725. Kemudian setelah nyampe target ya udah kira-kira kelar ya, kira-kira gitu. Nah, dia sekarang lagi turun, lagi melemah dulu, menguji area supportnya ada di 535 500 sampai 535. Jadi untuk PSAB potensinya sekarang lagi begitu ya. Terus MTEK oh gimana nih teman-teman, kayaknya ya dia akan menguji support 1065. Jadi potensinya masih menguji 1065. Kalaupun rebound dia 1190. Misalkan rebound ini kayaknya jadi head and shoulder. Kalau ya teman-teman, ini kan cuman berandai-andai karena saya ngeliat bentukannya di sini seperti itu.
Kalau dia rebound, dia akan menguji 1190 1360 ya. Sementara ini supportnya 1065 975. Itu ya Suyoko untuk PSAB MTech-nya. Toba Pak Ivan. Nah, Pak Ivan ini dari grup Happy Trade Investor. Untuk minggu ini Zoom kelas grup Happy Trade Investor saya ganti hari Selasa karena hari Rabu malam saya ada webinar gitu ya. Jadi kita ganti nanti ya. Nanti saya info di grup. Oke, Toba. Jadi untuk teman-teman yang Happy Trade Investor, kita hari Selasa ya minggu ini. Tobanya seperti ini. Toba itu sekarang ada di support 1040 sampai 960 gitu ya. Belum terlihat adanya tanda-tanda reversal atau rebound ya. Itu untuk Tobanya Pak Ivan. Kalau reboundnya kemana berarti arahnya ke 1160 nih, resisten terdekat. Supportnya masih sampai di sini 960 support terdekatnya ya. Toba. Kemudian Oasa. Toba, Oasa. Oasa juga sama, masih kayak gini. Potensinya masih ada support sampai 218 tuh ya. Naik turun, naik turun. Belum kelihatan ada tanda-tanda reversal. Support 248, 218. Kemudian SSMS. SSMS ini kayak bikin descending triangle ya. Bukan. Kalau polanya naga-naganya ini dari kapan? September, sekarang Oktober. September, Oktober, sebulan descending triangle kalau gitu ya. Waspada kalau ditutup di bawah 1605, targetnya ke sini ya, ke 1440, kemudian 1360 untuk SSMS Togar Adiputra. Nun PGEO. Oke, kita lihat ya PGEO ya. Kita lihat weekly teman-teman. Nah kayak gini weekly-nya. Ini kalau kita lihat di sini ada support di kisaran 1365 dan harganya juga saat ini tertahan di situ. Berarti kalau dia tidak bisa ditutup di atas 1365, potensinya akan tes ke sini gitu ya. Ini untuk PGEO. Nun iya ya, PGEO-nya udah dibacain ya. Brand Sheni. Brand gini ya teman-teman nih. Ini udah sering banget. Kamu copy aja garis saya. Nih. Garisnya ini downtrend line-nya. Sambungin 2 titik ini dan udah ikutin. Ini yang jadi resistennya dia. Berikutnya di sini. Nih brand ya. Brand menguji area support 8.800. Kemarin udah mulai muncul ya bullish candle. Kalau seperti ini berarti ada potensi untuk di atas resisten 9.800. Nih ya untuk brandnya. Oke. Kemudian Rahmat Wi-Fi. Ini kemarin udah nyampe target juga, dia lagi pullback nih kalau nggak salah nih. Bentar ya. Lola nih, mana nih? Nih ya. Udah nyampe target rectangle. Pullback. Di sini 3.200 pas. Kalau ini jadi di area resisten. Jadi kalau
ada pelemahan, masih ada potensi menguji di sini di 2920 sampai 2860. Jadi dia lagi bergerak di rentang sempit ini ya untuk WiFi. NICL Lucky. Ini deh, kamu lihat ini, saya buka weekly ya biar kelihatan ya. Tuh. NICL ini lagi sideways ya. Lagi bikin triangle di sini. Mau keluar, mau ke atas, tapi sepertinya dia menguji support dulu. Supportnya di kisaran, sebentar, weekly saya lihat jelas 995 ada support ya. Bertahan di atas itu masih ada potensi ke atas, tapi kalau dia ditutup di bawah itu ya jadi tesnya tes support ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Ibu Ani sih yang kali di sana ya. Lindawati, Bu Lindawati, minggu ini kita hari Selasa ya Bu, zoomnya karena saya ada webinar bersama pihak daya ya. Jadi kita lihat Raja. Oke, Raja ini muncul candle yang namanya dark cloud ya. Dark cloud ini menggambarkan sinyal bearish reversal, tapi belum terkonfirmasi ya. Ketika dia ditutup di bawah 4120 maka sinyal ini terkonfirmasi. Nah, Raja berarti kan saat ini kalau kita lihat dia lagi mencoba bertahan di 4440. Kalau dia rebound ke 5250, kalau lanjut melemah ke 3800 ya. Ini kan udah menguat ya dari sisi sini Z. Nah, kira-kira begitu untuk Raja seminggu ke depannya. Kemudian SSIA masih seperti ini teman-teman. Ini weekly by the way, jadi arahnya itu masih ke bawah, masih melemah. Menguji supportnya ada di 1660 1480. Ini untuk SSIA ya. Saya scroll lagi ke bawah. MAPA, Mang Ocit, MAPA sama FUTR. Saya catat dulu ya. MAPA, arahnya masih, ini weekly ya by the way ya. Ini MAPA, kalau kita lihat dari di sini di 1170 masih ke bawah. Saya gambarin ini dulu. Nah, ini adalah downtrend line-nya. Berarti saat ini si MAPA ini lagi tertahan di resisten downtrend line ya. Ini kan udah 4 minggu ya, udah sebulan dia menguat. Kalaupun dia ada retrace berarti akan tes support 595. Di sini support 1, support 2-nya ada di sini gitu ya. Saat ini ada di resisten downtrend line 660 ya. FUTR lanjut nih ya. Bentar, berarti saya harus update ukuran. Wow, 670 pun udah dilewatin, berarti lanjut ya. Bentar ya, ini saya ukur dulu sebentar. Ini saya pakai Fibo, namanya Fibo Projection.
tuh kalau pakai Fibo projection resistennya 870. Nih udah nyampe juga FUTR, berarti saat ini dia sedang bergerak di rentang 515870 ya untuk FUTR nya. Lanjut Mason Mark, ini saham kayak dari dulu deh ini Mark nih. Nih jadi ingat temen. Oke, Mark ini lihat deh swingnya segede-gede gaban tuh ya. Nah Mark ini saya ukur dulu ya. Saya ukur Fibonya nih masih belum diapa-apain nih. Oke, gini ya si Mark ya. Lumayan gede. Oke. Support dia ada di 585, resistennya 660. Jadi Mark ini kalau belum bisa ditutup di atas 660 masih ada potensi tes ini 585. Gitu sih ya untuk Mark. Pakai bantuan aja. Nah, tuh pas lagi ketahan di MA20 juga. Ya, jadi kayaknya mungkin minggu depan mungkin dia akan tes support terdekatnya dulu. Ya, itu untuk Mark. Lucky IMJS. Kita lihat IMJS. IMJS nih lagi sideways ya. Ini by the way weekly sebulan triangle ya. Ini lagi triangle di sini 224,308. Kalau dilihat lebih dekat lagi 250 ini cukup kuat resistennya. Jadi IMJS lagi tertahan di situ ya untuk Lucky. Calvina Herton GJTL. Ben jam 3 tolong Ben. GJTL nya lagi gini teman-teman. Kemarin sempat rebound yang saya bantu bikin ininya dulu downtrend. Nah gini tuh lucu ya, lihat deh nih bikin downtrend lainnya. Teman-teman yang di grup Happy Trade Vessel kita udah latihan ya, udah dibagiin materi ini di buku yang pertama, cara asik baca grafik. Nah sekarang kita lagi masuk buku kedua ya, baca candlestick. Jadi grup Happy Trade Vessel itu kita ada kelas tiap minggu di hari Rabu ya. Cuman kalau berhalangan saya ganti hari, kayak minggu ini saya ganti ke Selasa. GJTL ini kan kita bikin ya downtrend line, di sini ketahan, sini ketahan. Nah berarti ini cukup kuat trendline ini. Berarti kalau lihat seperti ini minggu depan mungkin GJTL kalau ada pelemahan dia akan menguji 1020 sampai 985. Kalau lihat trennya gimana? Ya lihat trennya masih turun. Nah bagusnya si GJTL itu kemarin itu waktu pullback udah nggak nyampe 835. Nah mudah-mudahan besok ketika pullback sampai sini rebound ya ke atas. Tapi kalau dia lolos lagi sampai ke bawah 925 ya welcome kepala 8. Kira-kira gitu ya Calvin untuk GJTL nya. Nah Gus Swiss BRRC. Jujur ya saya ini baru tahu loh ada kode saham ini BRRC. Raja Roti Cemerlang. Oh ini baru IPO. Oke. Nanjak. Kayak gini tangganya. Resisten 115, support gocap. BRRC ya. Terus RAM ini weekly by the way. Jadi RAM ini minggu kemarin sempat menguat, resisten 294, kemudian 312, supportnya 220 gitu ya.
Kalau dilihat trennya teman-teman lihat tuh masih begini ya. Pokoknya kalau dia masih bisa ditahan di atas 220 ya masih ada harapan kira-kira. Tapi kalau break 220 ke 106. Twin Sister ASLC. ASLC, coba saya lihat ASLC. Ya, sideways juga ya. Kamu kalau yang kemarin ikut RTA, kita belajar tentang fase, kamu pasti tahu nih lagi fase apa nih ya, teman-teman. Ya, memang kudu-kudu sabar di sini. Nah, ASLC ini kan minggu ini rebound. Tertahan di resisten sini 96, tutupan 97. Beti-beti lah ya. Berarti 96-nya jadi support nih. Support berikut ada di 73, resisten berikut ada di 131 gitu. Ya, ini untuk ASLC Twin Sister. Susanti UNTR. Oke, UT ini sampai lagi di area resisten cukup kuat, resisten dia itu di kisaran Fibo ini nih 27125. Ini ya dari 2023 ini area ini nih selalu nahan dia, walaupun ada lebih-lebihnya dikit lah ya di sini nih. Nah, tapi ini nyampe lagi kalau kita lihat Fibonya nih, Fibonya yang ini lagi gitu ya 27. Jadi UT ini resistennya 27125 di sini. Resisten berikutnya di kisaran 28125 ya. Saya lihat dulu daily-nya. Weekly-nya itu tuh, teman-teman. Kelihatan ya di sini nih. Nah, kalau dia kan kemarin mulai merah nih. Ya, kalau dia ditutup di bawah 26 berarti dia akan turun lagi kemari. Kira-kira begitu ya untuk UT. Mina Song APAS. Saya 3.15 ya harus udahan karena saya mesti berangkat. Oke, Mina padi. Mina gini ya, teman-teman. Jadi ini dia lagi bertahan di area di sini ya. Ini ada support trend line ya. Di sini support 174 ya. Kalau dia kan dia sempat rebound ya. Ben tolong obat. Sempat rebound ya. Nah, supportnya berarti 175. Kalau dia bisa terus rapi berada di atas sini, ada potensi nih. Nah, tapi kalau ditutup ya udah berarti ke 148 nih untuk minanya. Gitu ya. Terus Piva, Gary. Piva ini kalau mata saya ngelihatnya nih kalau lihatnya ada double top. Target kira-kira ke sini. Ya. Nah, kalau digedein lagi ini kayak bikin triangle juga gitu. Jadi mau bagaimana Piva lihat dari berbagai sisi kok kayak potensinya uji sini 466 ya. Bacain dulu support terdekat Piva itu sebentar. Support terdekat Piva itu ada di 496 kemudian 466 itu ya. Itu untuk Piva. Tekim Miftah. Oke. Tekim kertas. Tekim support 6.800, 6.775, 6.500 ya. Tekim ini lagi swingnya swing turun ya. Kemudian KLBF ini Nana. KLBF Kalbe rebound. Menarik karena si Kalbe ini 1020 ini jadi support dia. Tapi Jumat kemarin dia kena profit taking, berarti ada potensi menguji support 1165 kemudian 1045. Ya, ini untuk Kalbe. Saya lihat dulu weekly-nya bagaimana. Gini ya. Nih weekly-nya Kalbe. Oke, dia ada di channel. Saya update dulu channelnya. Sebentar. Oke, berarti dia ada di bener ya teman-teman nih seperti ini.
tuh bacanya sama tetap 1240 1020 gitu. Belum punya barang, tunggu di support. BRMS dan Dewa Winata. BRMS Dewa, kalau saya nggak salah ingat BRMS itu lagi ya gini teman-teman, ini yang namanya Bearish Marubozu nih ya, ini yang namanya Bearish Marubozu, Bearish Engulfing ya. Jadi udah keluar 2 sinyal bearish reversal. Oke. Melihat begini, potensi pelemahannya terbuka menguji support 835 765 gitu ya. Kita lihat juga BRMS dari 400 sampai ke 1100, jadi itu udah naik cukup tinggi ya. Potensinya ada potensi melemah untuk BRMS ya. Terus Dewa 300-an kalau nggak salah Dewa ini. Nah, Dewa juga, tapi Dewa ini lagi mencoba untuk bertahan di support 312 ya. 312 ini namanya ini support 312 masih bisa bertahan lanjut, tapi kalau enggak ditutup di bawah sebentar. Kalau ditutup di bawah 292 potensinya menguji 252. Kira-kira gitu ya, ini untuk Dewa. Wifi kayak tadi udah Hasan Santi udah dibahas, nanti kamu nonton rekamannya aja ya di YouTube. Mudah-mudahan saya cepat nih ngupdate nya, karena nunggu IG dulu baru saya bisa update ke YouTube. Jadi memang butuh takes time ya untuk nungguin IG-nya kelar baru saya bisa update. SCMA-nya gini loh ya. Jadi kayaknya SCMA-nya ini ada potensi tes 312 sih. Sekarang resistennya jadi 364 ya, Johnson Wang SCMA-nya. Listiana, Homi HOMI, oke. Homi, bentar ya, Tel Mulia. Kita buka yang gede, monthly. Oke, seperti ini. Ini kalau belum ada garis ya berarti belum. Oke. Nah, gini ya. Homi itu area resisten di kisaran 510 545. Support pertama 374, support berikutnya ada di 179. Nah, tuh kayak gini teman-teman. Ya. Oh, ini baru mulai bergerak nih. Ya udah dipantau aja, kalau masih punya barang dipantau aja ini mah. Trailing stopnya dijaga ya untuk Homi. Hasan, cuan. Kalau rajanya tadi udah, kamu tinggal denger rekamannya. Sekarang cuannya ya. Cuan. Dah, gini deh si cuan. Tuh. Cuan support 2150. Tutup di bawah 2150, 1950. Kira-kira begitu untuk cuan ya. Tapi kalau dia bisa rebound dari 2150, dia akan tes 2370 ya, itu untuk cuan. KTV SCMA tadi udah ya. NCKL ADMR, NCKL tapat tadi NICL ya. Oke. Saya baca NCKL, saya sebentar lagi ya, NCKL sama ADMR. Han, NCKL tadi NICL ya, NCKL. Oke, masih menuju utara ini NCKL. Jadi ini kayaknya ada channel. Sebentar saya gambar channelnya ya. Ini ada channel nih. Oke. Tuh. Ini masih ada channel NCKL. Jadi masih ada di jalur utara. Tapi kan kemarin Jumat kan dia merah ya, berarti dia tes support 12.15 gitu. Arahnya masih arah utara. Nah, maksudnya kalau jeblok dari sini ya turunnya ke arah sini gitu. Ini untuk NCKL. ADMR gini. Bentar, ADMR itu sebentar. Saya punya chartnya ADMR yang ini. Bentar ya, sorry ya teman-teman ya.
weekly. ADMR masih gini juga. Nah itu ya teman-teman, arahnya masih arah utara untuk ADMR, support 1135 ya, resistennya 1415. Jadi memang ADMR ini lagi sideways di rentang 1065 sampai 1530 ya. Jadi 1260 tuh jadi penentuannya gitu, tengah-tengahnya kira-kira di situ ya si ADMR ini. Terus Favera, Unilever ini udah breakout dari ascending triangle, dia lagi naik ke atas. Nah kira-kira gitu. Ini kan dia sempat ascending tree dan dia breakout ya, breakout terkonfirmasi dan breakout. Level-level targetnya saya ukur dulu. Rasanya sih udah nyampe ya, bentar ya. Kalau kelihatan mata ini targetnya. Tuh, udah nyampe ya. Udah nyampe target miring. Ya more or less kira-kira di situ. Di sini targetnya 2630. Kalau misalnya besok ada pelemahan, dia akan menguji area di rentang ini 2330, 2840. Support kuatnya ada di 1870. Ini untuk Unilever. Iya. Kalau mau nge-timing Vibo, iya, Vibo time ya. Ya sama, tinggal dicari titiknya aja. Dian, ASI udah tadi di depan. Iya, betul. Terakhir CBRE. Udah belum ya tadi CBRE? Oke. Iya, saya harus berangkat CBRE. Wow. Oke. CBRE nih ya. Cukup volatile, teman-teman. Saya buka daily-nya. Nah, kayak gini. CBRE ini kalau lihat sekilas kok kayak mau bentuk triangle nih ya. Kira-kira begini. Jadi kalau misalnya besok dia merah, berarti ini tangga ke bawahnya 1260 ya. Kalau dia break di sini naik ke sini gitu ya untuk CBRE ya. Teman-teman, saya izin dulu, udahan dulu IG live-nya karena saya harus ada acara berikutnya. Kalau teman-teman masih ada mau pertanyaan bisa drop di Telegram Vibo Princess yang free. Untuk teman-teman Happy Trade Faster, kita minggu ini hari Selasa ya. Nanti rekaman IG live ini saya akan upload ke YouTube, di YouTube Lindali Vibo Princess. Please follow. Ya, oke semuanya, selamat siang, selamat melanjutkan waktu sama keluarga. Dadah.